Shalom. Mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90. Ayat pertama mulai. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kita berhenti sampai sini dulu, nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-17. Fokus kita, ayat kunci kita adalah ayat yang ke-12, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi fokus kita adalah ini, mempunyai hati yang bijaksana, bisa merencanakan hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga itu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Memperoleh hati yang bijaksana. Dan kalau kita perhatikan, kita semua menyadari bahwa banyak orang yang tidak menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Bahkan kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, seringkali ada penyesalan di dalam hati kita. Kenapa dulu kok tidak melakukan ini? Seandainya saya dulu melakukan ini, pasti ini tidak terjadi. Ya. Seandainya saya dulu melakukan ini, pasti sekarang saya sudah jadi seperti ini. Nah, itu berbicara tentang hidup yang benar, yang direncanakan, yang seringkali disadari oleh banyak orang setelah terlambat. Berarti orang tersebut tidak mempunyai hati yang bijaksana. Jadi fokus kita di sini kembali, kita harus berseru kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, beberapa hari ini saya selalu mendengar ayat ini. Oleh karena itu saya tadi menetapkan saya menyampaikan ayat ini. Ya, memperoleh hati yang bijaksana. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan untuk memperoleh hati yang bijaksana? Dan kalau kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua, kita lihat di sini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dari dua ayat ini kita belajar bahwa siapa yang seharusnya kita andalkan. Di sini dikatakan ada
Tuhan yang sudah ada dan selama-lamanya ada. Kemudian ada gunung-gunung yang diperanakkan, yang diciptakan. Ya. Nah, pemazmur di sini, dan ini adalah doa Musa, berkata bahwa dia menjadikan Tuhan tempat perteduhannya, tempat perlindungannya untuk selama-lamanya. Dia menjadikan Tuhan. Ada pilihan yang kedua. Apakah dia akan menjadikan ciptaan Tuhan diwakili oleh gunung-gunung menjadi tempat perteduhannya? Nah, dari dua pilihan ini saja, ketika kita memilih salah satunya, maka akan ketahuan apakah kita memiliki hati yang bijaksana atau tidak. Banyak orang yang menaruh pengharapannya yang mengandalkan ciptaan daripada Sang Pencipta. Banyak orang yang mengandalkan mungkin posisinya, mengandalkan teman-temannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan apapun juga yang adalah ciptaan, yang bahkan tidak akan bisa bertahan selama-lamanya. Karena akhirnya semuanya ini akan dimusnahkan. Tetapi yang menciptakan itu semua yaitu Allah, untuk selama-lamanya dia tidak diciptakan dan dia tidak akan dimusnahkan. Karena dia Sang Pencipta. Nah, betapa luar biasanya ketika kita menyadari dua hal ini. Tetapi kita justru banyak orang-orang yang memilih mengandalkan ciptaan. Ya. Berarti dengan ini kita tahu bahwa banyak orang yang tidak bijaksana. Allah yang kekal, bumi atau isi bumi yang hanya sementara. Ketika suruh milih, toh banyak orang memilih bumi dan segala isinya. Daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Ya. Lebih parah lagi kalau ada orang yang tidak mempercayai Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Anda tahu pencipta yang menciptakan gereja setan? Menjelang akhirnya, menjelang akhir hayatnya, perkataan terakhir yang dia ucapkan. Dia berkata, apa yang aku sudah lakukan? Celaka apa yang aku sudah lakukan? Aku melakukan kesalahan besar, dia bilang. Lihat di sini. Sayang kan kalau di akhir hidupnya, orang ini akhirnya menyadari bahwa dia sedang menyembah Allah yang lain, Allah yang salah. Dia katakan, apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku melakukan kesalahan yang besar. Kemudian penyembah setan selanjutnya dalam kematiannya dia berkata, aku sedang terbakar. Aku sedang terbakar dengan api. Celaka. Perhatikan bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan dua petinggi gereja setan. Mereka sadar. Mereka melakukan hal yang salah. Di akhir hidupnya. Di mana mereka tidak sempat lagi untuk bertobat. Nah, betapa berbahayanya ketika kita nantinya menyadari segala sesuatunya setelah terlambat dan tidak punya kesempatan untuk mengubahnya. Ya. Jadi di sini kita lihat melalui ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau kita lihat dengan ayat kunci bandingkan dengan ayat kunci, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memiliki hati yang bijaksana. Dan itu perlu belajar.
itu perlu mata rohani yang mampu untuk kilas balik, ya, belajar dari kesalahan demi kesalahan, sehingga nantinya kita akan memperoleh hati yang bijaksana ke depannya. Ya. Ayat yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kita semua harus menyadari bahwa pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Kita akan dipanggil Tuhan. Mau sebobrok apapun kita, mau sebijaksana apapun kita, semuanya akan dipanggil Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Nah, hati yang bijaksana adalah menyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi waktu ini loh. Waktu ketika Tuhan memanggil kita. Ya. Semuanya akan mengalami ini. Tetapi kembali lihat bahwa masing-masing manusia mempunyai dua pilihan yang harus dipilih salah satunya. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian atau istilahnya menghadapi panggilan Tuhan. Dan yang lain mempersiapkan diri sungguh-sungguh bahwa satu saat aku akan pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Sehingga mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Hidup kudus, takut akan Tuhan, beribadah, menentukan pilihan-pilihan dengan tepat. Bahwa sampai di sini saja kita sudah melihat bahwa seharusnya hidup kita tidak sembrono. Seharusnya kita menyadari semuanya akan diperhadapkan pada penghakiman. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bahwa setiap kita pasti akan mengalami kematian. Orang yang mempunyai hati yang bijaksana, selama hidup dia akan mempersiapkan ketika kematian itu dihadapinya. Dia akan mempersiapkan dengan baik. Dia akan menentukan siapa Tuhan yang harus disembah. Puji Tuhan bahwa kita menyembah Yesus yang adalah hakim nantinya untuk segala manusia. Hakimnya adalah Yesus. Dan tanda kutip saya selalu berkata begini kan. Indonesia, orang-orang Indonesia, orang Kristen Indonesia seharusnya sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya hakim. Ya kan? Kadang kalau di Indonesia ya banyak kasus, tidak semua kan. Walaupun salah, pokoknya hakim yang menentukan apakah Anda akan dibenarkan atau dihukum. Ya. Betapa pentingnya posisi hakim ini. Ya. Kalau sudah masalah pengadilan bahkan presiden pun tidak bisa ikut-ikut. Hakim yang menentukan. Ya. Dan ingat, ada undang-undang kalau hakim sudah menetapkan itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Jadi sebenarnya orang Kristen di Indonesia bisa belajar dengan baik betapa pentingnya hakim ini. Kalau satu saat Yesus yang menghakimi semua yang hidup ini, maka betapa kita harus menentukan pilihan dengan tepat, yaitu menyembah Yesus yang adalah hakim satu-satunya itu. Pada akhirnya kita semua akan dipanggil Tuhan. Puji Tuhan kalau kita semua siap. Kadang anak-anak muda masih berpikir, waktuku masih lama. Belum tentu.
Lebih repot lagi kalau yang sudah tua masih tidak sadar bahwa akan segera dipanggil Tuhan. Itu lebih repot lagi. Ya. Tetapi intinya kan kita semua harus mempersiapkan diri karena pasti ayat ketiga ini pasti dialami oleh semuanya. Sudahkah kita siap? Kapanpun kita mendengar suara Tuhan memanggil kita, pertanyaannya, apakah kita semua siap? Kalau kita sungguh-sungguh siap dan mempersiapkan diri, pasti hidup kita akan diusahakan hidup benar, hidup kudus. Ya. Ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Nah, ayat yang keempat, 5 dan 6 ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Bahwa waktu kita itu sebentar. Ya. Jangan berpikir masih panjang. Bahkan di sini dikatakan sebab di matamu Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ini berbicara tentang waktu yang hanya sekejap. 1000 tahun mungkin. Jangan berpikir seperti itu. Lebih baik kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita mengatakan, walah masih 1000 tahun. Kata Tuhan, 1 hari. Ya. Artinya dari ayat ini kita harus memetik pelajaran bahwa betapa kita harus sungguh-sungguh menggunakan waktu yang sekejap ini, yang sebentar, sebaik mungkin. Dengan pilihan yang tepat. Dengan hal-hal yang tepat. Jangan sampai salah. Karena waktunya sebentar. Orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak berhikmat akan mengatakan, masih lama. Masih lama. Ya, masih lama. Itu pikiran manusia. Masih lama. Kalau pikiran Tuhan, hanya sekejap. Pikiran manusia berkata, wah masih 1000 tahun lagi. Pikiran Allah mengatakan hanya 1 hari. Nah, dalam kita melakukan tindakan atau mengadakan pilihan-pilihan merencanakan, apakah kita mau berpegang pada prinsip 1000 tahun? Atau kita mau berpegang dengan prinsip 1 hari? Kalau 1000 tahun kita masih bisa santai-santai. Alah, masih lama, ya kan? Ya kan? Kalau kita waktu sekolah dulu, zamannya saya kan, hari Senin dapat PR, nanti ketemunya Senin depan. Oh masih lama, tidak dikerjakan. Kalau sudah hari Minggu, malam sibuk. Sudah bisa cari teman untuk nyuntuk. Kalau enggak, besok pagi datang pagi-pagi, untuk nunggu teman yang sudah ngerjakan. Ya. Ketika kita berpikir masih lama. Ya. Tetapi orang yang berpendapat waktunya sebentar. Dia tidak akan menunda-nunda waktu. Jadi pertanyaannya sekarang. Apakah kita sering menunda waktu? Atau ketika kita diingatkan sesuatu kita langsung mengerjakannya? Berapa banyak orang yang berpikir masih banyak waktu. Berapa banyak orang yang berpikir nanti 5 tahun lagi aku akan jadi orang berhasil, akan jadi orang kaya. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu, nanti. Kenapa kok tidak mulai sekarang? Bahkan satu ayat berkata iman itu adalah sekarang. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti orang yang suka menunda-nunda waktu, Anda bisa bayangkan orang yang seperti ini nantinya akan dikategorikan orang yang tidak pernah bertindak dengan iman. Berarti orang itu adalah orang berdosa.
dengan keadaan-keadaan zaman sekarang kembali. Kalau kita pikirkan, sungguh-sungguhkah kita masih berpikir waktunya panjang? Sungguh-sungguhkah? Ya. Saya bayangkan, tidak pernah membayangkan. Sudah agak lama tidak ke pasar Atom, sudah mungkin 3 tahunan. Dan ketika saya ke pasar Atom hari Jumat, loh enak naik lift itu sendirian. Kalau dulu 3 tahun yang lalu kan pasti naik lift, di belakang kita ada orang, di depan ada orang. Kalau pasar Atom kan, istilahnya orang Madura, kalau ndak ke pasar Atom, ndak ke Surabaya. Ya kan? Tetapi ketika saya melihat itu sekarang, kok berubah semuanya? Sepi. Lucunya dalam keadaan seperti ini, ada seorang hamba Tuhan besar yang berkata begini. Roh Kudus mengatakan pada saya bahwa dia akan membuat kita semua bebas dari hutang. Ekonomi seperti ini. Saya langsung katakan pada istri saya, bohong ini. Roh Kudus tidak mungkin berkata seperti itu. Kita sekarang ini bukan waktunya lagi menerima janji-janji yang seperti itu. Hari ini, hari-hari sekarang ini dibutuhkan hati yang bijaksana. Yang bisa mengatur dengan tepat. Bukan sembrono zaman sekarang ini. Ya. Jadi kita lihat bahwa ekonomi tidak baik-baik saja. Anda sedang dibohongi oleh siapapun itu. Kalau Anda mendengar orang tersebut mengatakan, wow nanti ekonomi akan menjadi semakin baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di manusia berpikir masih lama. Tuhan berkata hanya sehari. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat. Ingat, nasib kita tidak menentu loh. Dikatakan ayat yang kelima, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Ya, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Dikatakan. Jadi betapa pentingnya kita mempunyai hati yang bijaksana. Pagi siang berkembang, sore sudah lisut dikatakan. Layu. Jangan berpikir pada diri kita dan berkata, hai jiwaku, ada banyak harta dalam dirimu. Sekarang bersantai-santailah, tidur sejenak, bersenang-senanglah. Dan Alkitab katakan, tiba-tiba ada suara ya yang menjemput kita. Jangan berpikir kita sekarang ada di atas. Oh, sudahlah semua kita yang menentukan. Iya masih pagi. Enggak Pak, siang. Oh iya sebentar lagi sore. Sebentar lagi sore. Banyak orang yang terlalu kurang ajar dalam bicaranya. Karena berpikir mereka akan selalu hidup di pagi hari atau di siang hari. Mereka tidak berpikir bahwa perjalanan waktu akan membawa mereka ke waktu sore itu di mana semuanya mulai layu. Lebih parah lagi kalau yang ini mereka seperti mimpi. Ya. Orang mimpi kan, mimpi menemukan harta karun. Ketika sedang mau dibungkus, ternyata dibangunin. Loh, enggak ada. Ya kan? Nah itu yang lebih bahaya lagi. Hidup dalam dunia mimpi. Ya.
Zaman sekarang jangan hidup dalam dunia mimpi. Anda akan kecewa. Orang yang selalu kecewa mendapatkan janji-janji. Nanti ya kalau saya diberkati, kalau saya berhasil. Sudah, jangan percaya seperti itu. Kalau semua janji-janji itu belum ada di tangan kita, jangan berharap itu seperti mimpi. Ya. Nanti, sahabat saya akan menolong saya, memberkati saya. Kalau sudah sampai nanti berjalan waktu, pas waktunya, temannya katakan, maaf ya, kamu sendiri kan tahu keadaan saya. Ya, selesai sudah. Tapi inilah hidup dari orang yang tidak bijaksana. Hanya hidup dalam mimpi. Berangan-angan. Hidup orang yang bijaksana. Hanya berpikir bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Oh tidak. Tidak. Semut saja bisa menyiapkan makanan di waktu-waktu tertentu kan. Karena ada waktunya dia tidak bisa mengumpulkan makan. Itu semut. Oleh karena itu Alkitab katakan belajarlah pada semut. Nah kita bagaimana? Ketika kita lagi diberkati, apakah itu akan langsung dihabiskan dalam foya-foya? Alah besok pasti lebih baik lagi. Oh belum tentu. Belum tentu. Anda bisa bayangkan orang sekelas Musa saja. Musa ini yang berdoa. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa. Ini Musa. Dia minta hati yang bijaksana. Raja yang termasuk raja terbesar, Salomo. Permintaannya kepada Tuhan, berikan hati yang berhikmat. Berikan hikmat. Dan fokus dari orang-orang adalah Salomo. Mempunyai hati yang penuh hikmat Allah. Bayangkan ketika semua orang fokus pada Salomo, di sekeliling Salomo, di seluruh dunia banyak orang. Tetapi lihat fokus dari orang-orang, fokus dari cerita ini adalah hati yang berhikmat yang dimiliki Salomo. Artinya bahwa semua yang tidak berhikmat nantinya akan dilupakan orang. Akan mengalami kehancuran. Tidak akan diperhatikan. Hanya orang yang berhikmat saja yang akan mendapatkan perhatian. Oleh karena itu seorang Musa berdoa, berikan kami hati yang bijaksana. Berapa banyak dari kita yang dalam doa kita selalu berdoa, berikan aku hati yang bijaksana. Seringkali kita hanya melakukan atau berdoa dan mendengar doa orang-orang. Berkati aku Tuhan, buat pekerjaanku berhasil, buat ini begini, buat ini begini. Baik, tetapi lebih daripada itu, mari mintalah hati yang bijaksana kepada Tuhan. Mintalah hati yang bijaksana. Kalau Salomo saja berdoa minta hati yang bijaksana. Kalau Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya pribadinya sebagai hikmat. Ya kan? Di dalam Amsal kalau Anda baca hikmat berkata. Itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Dia sendiri menamakan dirinya hikmat. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana. Kemudian ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu.
dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Nah, kalau kita perhatikan kembali di sini, bahwa Allah yang kita hadapi bukan hanya Allah yang kita kenal, Dia adalah kasih. Anda harus kembali kepada kitab Roma yang berkata, perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Sekarang ayat kekerasan Allah ini dipenggal dan buang sedemikian rupa oleh banyak pengkhotbah dan hanya memperkenalkan Allah yang penuh dengan kemurahan. Kalau memang Allah kekerasan Allah sudah tidak ada lagi, buang aja Alkitab Perjanjian Lama kan. Tidak dibutuhkan lagi untuk dipelajari. Tetapi kenapa kitab Perjanjian Lama masih ada bersama kitab Perjanjian Baru? Ingat, karena semuanya masih berlaku. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah. Di sini juga Musa berkata, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Artinya kita itu jangan sampai membuat Allah murka. Kita akan lenyap. Kita akan lenyap. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Anda bisa bayangkan kemarahan Allah membuat kita terkejut? Itu kemarahan yang bagaimana? Dan jelas Allah marah. Sedangkan kita di Perjanjian Baru diperkenalkan kepada Allah yang tidak akan marah dan tidak pernah marah. Wow. Sehingga dosa-dosa menurut perjanjian, menurut Matius pasal 24. Di akhir zaman dosa semakin meningkat. Saya percaya salah satu penyebabnya, gereja tidak memperkenalkan lagi Allah yang murka, Allah yang marah. Tetapi Musa mengenal Allah yang benar. Sehingga dia berkata, beri aku hati yang bijaksana, supaya aku jangan berhadapan dengan murka-Mu. Itu. Banyak orang menyalahkan keadaan demi keadaan, keadaan demi keadaan. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan dirinya gagal, yang menyebabkan dirinya penuh dengan masalah demi masalah adalah dosa. Kenapa berdosa? Karena tidak punya hati yang bijaksana. Dosa yang menyebabkan itu semua. Karena tanpa dosa, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Tidak ada keluhan, tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit. Tetapi ketika ada dosa dalam kehidupan Adam dan Hawa, maka mereka keluar dari Taman Eden dan mereka hidup dalam kesusahan, dalam kelelahan, dalam kerja keras. Mereka kekurangan, mereka mengalami sakit, mereka mengalami pembunuhan, ya kan? Anak-anaknya saling bunuh. Karena apa? Karena dosa. Kenapa berdosa? Karena tidak berhikmat, pilihannya salah. Ketika Tuhan katakan, ingat pohon ini jangan dimakan. Semua boleh kamu makan. Seringkali kita itu berpikir, semua boleh dimakan. Oh iya betul. Sayangnya, yang dipilih kok selalu yang dilarang. Ya kan? Sama kan? Sama kan? Sudah 90% sudah pakai semua. Kenapa yang dipilih kok yang 10%? Kita memilih kematian kita sendiri. Yang 10% jangan diutak-uti. Supaya tetap ada di Taman Eden.
Keliru, pilihan yang salah. Ya. Selanjutnya di sini dikatakan, sungguh ayat 9, ayat yang ke-8, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Bahwa orang yang bijaksana akan mengerti bahwa dirinya berdosa dan dia tidak bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Allah. Orang yang tidak bijaksana berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak memperhatikan bahwa dirinya sudah berdosa. Atau kita berpikir secara sederhananya, Allah tidak tahu bahwa kita berdosa. Tetapi di sini dijelaskan, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Kan sudah jelas bahwa Tuhan tahu kesalahan kita. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Tersembunyi, tidak ada yang tahu, tapi disinari sama Tuhan. Ini loh dosamu. Nah. Orang yang bijaksana menyadari kebenaran ini. Tetapi orang yang tidak bijaksana berpikir Allah tidak tahu. Allah tidak peduli bahwa kita berdosa. Bahkan lebih parah lagi mungkin kita berpikir dalam keadaan kita berdosa, kita masih layak dan akan menerima berkat dari Tuhan. Wah, ini lebih parah lagi. Dan bukankah ini juga yang diajarkan di banyak gereja kan? Bahwa kita tetap akan diberkati ketika kita berbuat dosa. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ketika kita diangkat menjadi anak lahir baru, maka mulai di sana Bapa akan mendisiplin kita. Kenapa? Karena kita anak. Kalau bukan anak, tidak perlu masuk dalam disiplin. Ya, tidak perlu mengikuti aturan-aturan. Bukan anak. Ya. Kemudian kita lihat kembali ayat 9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bahwa ketika kita tidak bijaksana, kita menyembunyikan dosa, hidup kita akan penuh dengan keluhan. Orang yang bijaksana akan hidup dalam ucapan syukur. Ya. Ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Yang sudah melewati 80 tahun berarti Anda harus menganut firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ya. Bahwa mulai sekarang umur manusia hanya 120 tahun saja. Selamat menjalani waktu sampai 120 tahun. Anda sudah lolos di 80 tahun. Ya. Banyak orang yang tidak lolos sampai ke 70 tahun. Yang normal itu sampai 70 tahun. Ya, kalau kuat sampai 80 tahun. Nah, orang kalau sudah umur 70 tahun sampai 80 tahun, agak sombong dengan penderitaannya. Ya. Kalau ada anak muda begini, jangan begitu nih, sudah banyak makan asam garam. Oh, itu penderitaan loh yang disombongkan. Ya kan? Kan di sini jelas dikatakan dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dulu papa begini, ya kan? Bangga menceritakan dulu papa makan sarimi 1 untuk 4 orang. Nah, ya, bangga yang diceritakan. Sekarang sarimi 1 tanpa telur tidak dimakan. Ya kan?
Tetapi Anda lihat, kalau Anda bicara dengan orang-orang yang sudah tua, sudah tercatat. Mereka bangga dengan penderitaan-penderitaan yang sudah dilaluinya. Nah, ya, berarti Anda sudah umur 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau belum 70 tahun, jangan bangga dengan penderitaannya. Kenapa? Karena masih banyak penderitaan yang masih dilaluinya. Ya, bukan waktunya cerita kalau belum 70 tahun. Waktunya menjalani penderitaan, ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Yang 80 tahun berarti orang yang kuat. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Tidak terasa. Nah kan, kok sudah setengah abad. Nah kan, tidak terasa loh. Ya. Lu belum kawin kok sudah umur 40 kan gitu kan. Iya kan, enggak terasa. Ya enggak terasa. Waktunya buru-buru gitu loh. Ya. Makanya gunakan waktu dengan bijaksana. Ya. Ya. Sebelum umur 25 biarlah matamu jelalatan. Ya kan? Supaya menemukan sesuatu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Berlalunya waktu itu buru-buru dan nanti dikatakan kami bisa melayang lenyap. Jadi ini yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani. Sehingga betapa pentingnya kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Berikan hati yang bijaksana. Supaya waktu yang buru-buru ini bisa kita pakai sedemikian rupa. Ya. Jangan sampai berlalu secara sia-sia. Jangan. Ya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Hanya orang yang bijaksana. Orang yang tidak bijaksana tidak akan takut akan Tuhan, tidak akan memikirkan Tuhan itu bisa gemas. Ya. Anda bisa bayangkan gemas? Gemas itu artinya marah yang sudah disimpan, ya. Jangan sampai ini terlampiaskan. Kemarahan, kumpulkan. Itu gemes. Sudah dikasih tahu tobat. Tuh, kita sudah marah kan? Tobat, enggak tobat. Tobat, gemes kedua. Ya. Tobat, gemes ketiga. Kalau sampai ini diungkapkan, habis. Ya, habis. Ya. Anak-anak ke orang tua aja, kalau orang tua sudah gemas, itu menakutkan kan. Apalagi ini Tuhan. Yang kalau kakinya goyang-goyang itu gempa terjadi. Ya kan? Kan ketika Paulus dan Silas menyanyi di dalam penjara, saya bisa bayangkan begini, Tuhan itu goyang-goyang kakinya. Gempa gara-gara Tuhan goyang. Ya. Apalagi gemas, ya kan? Ya. Untung enggak batuk. Ya, kita harus hati-hati. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Wow, ini ayat kan luar biasa. Langsung masuk ke ayat kunci. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana ini doanya. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Ini orang yang punya hati bijaksana, mengandalkan Tuhan, mengharapkan kasih sayang Tuhan. Tidak mengatakan aku bisa menjalani sendiri. Oh tidak. Sayangilah Tuhan, sayangi kami. Ini seruan orang yang punya hati bijaksana. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa.
Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Orang yang bijaksana mengetahui bahwa semua masalah yang dia hadapi itu karena dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia. Kenapa? Karena kita melakukan dosa, tidak pernah nurut. Tetapi ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita sadar, iya, aku salah. Aku tidak nurut, Tuhan sudah ninggalkan aku. Sekarang kita punya hati yang bijaksana, Tuhan kembalilah. Sayangilah kami. Bahanya ketika kita disayang Tuhan, keadaan kita menjadi baik-baik saja. Hanya ketika disayang Tuhan. Ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Orang yang bijaksana tahu bahwa pagi hari itu penting. Bahwa itu adalah awal kehidupannya, di mana kehidupan di siang hari ditentukan di pagi hari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu awalnya cari Tuhan. Bangun tidur pagi hari, jangan langsung ingat apa yang harus aku kerjakan. Pekerjaan kantor bagaimana? Bukan. Bangun pagi hari, cari wajah Tuhan. Dan ketika kita pagi hari mencari wajah Tuhan, maka dikatakan, dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Setelah pagi hari mencari Tuhan, maka waktu selanjutnya akan dipenuhi dengan sukacita. Karena Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau di pagi hari tidak ada perjanjian demi perjanjian dengan Tuhan, bagaimana bisa Tuhan dan kita bekerja sama sepanjang hari itu? Karena kita sudah bersekutu, ada perjanjian demi perjanjian. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Sekarang giliran-Mu menambahkan segala sesuatu. Aku bersuka cita atas tambahan-tambahan Tuhan. Cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ya. Jangan melewatkan waktu pagi kita bersama Tuhan, jangan. Karena siang hari engkau akan sendirian, engkau tidak akan bisa bersuka cita. Tetapi ketika Tuhan memberikan tambahan demi tambahan di siang hari, kita akan bersuka cita dengan tambahan-tambahan itu. Buatlah kami bersuka cita. Seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Bahwa orang yang punya hati bijaksana mengetahui. Dulu karena dosa-dosanya, dia mengalami banyak hal yang membuat menderita. Sekarang dengan kesadarannya, dia berdoa kepada Tuhan. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari. Dulu itu loh yang gagal. Bahwa ketika kita punya hati yang bijaksana, maka Tuhan akan mengadakan pemutarbalikan. Semuanya akan dikembalikan. Miliki hati yang bijaksana. Semua yang hilang, Tuhan akan kembalikan. Ketika kita mulai berseru kepada Tuhan. Bertobat dan berseru. Bahwa kita menentukan pilihan yang benar sekarang. Kita memilih Sang Pencipta, bukan ciptaan. Kita memilih hidup benar. Bukan membuat Tuhan murka. Kita menjadi orang yang tidak menunda-nunda waktu. Kita bekerja seakan-akan sudah tidak ada waktu lagi. Maka Tuhan akan memulihkan semuanya. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu
dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Doa yang sangat penting adalah ini. Bukan saja Tuhan berkati aku, puji Tuhan, tidak salah. Tetapi Anda harus menambahi begini. Dan biarlah kami mengetahui ketika Engkau memberkati kami. Karena banyak orang setelah menerima berkat Tuhan tidak menyadari bahwa itu adalah berkat Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberi. Sehingga kita tidak mengucap syukur. Kita tidak merendahkan diri. Kita tidak beribadah dengan benar. Kenapa? Karena berpikir itu semua hasil karyaku. Tetapi ketika kita sadar, ketika Tuhan memberkati kita dan kita tahu ini Tuhan yang memberi, maka kita akan semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu ketika mereka diberkati Tuhan. Sehingga dengan apa yang mereka terima dari Tuhan, mereka semakin jauh dari Tuhan. Bukannya semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan, kita akan mengorbankan yang lain. Kita akan cari Tuhan. Karena sadar, semua yang kita terima, semua yang kita miliki, semua adalah pemberian dari Tuhan. Ya, jadi diberkati Tuhan tidak salah. Tetapi yang lebih penting, menyadari bahwa Tuhan memberi kita berkat. Ya, sehingga kita akan mencari Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ayat terakhir. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Orang yang punya hati bijaksana pada akhirnya, mereka bukan pemalas. Dikatakan, teguhkanlah perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Berarti orang ini bekerja kan? Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak bekerja, tidak ada ayat Tuhan turut bekerja. Ya? Tuhan turut duduk-duduk, ngopi juga dengan kita nantinya. Ya. Karena kita bekerja, Tuhan meneguhkan. Tuhan bekerja sama dengan kita. Wow, luar biasa. Jadi kita lihat orang yang bijaksana pasti akan bekerja sungguh-sungguh. Dan ketika dia bekerja sungguh-sungguh, Tuhan turut bekerja bersama dia. Sehingga di sini dikatakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Pada akhirnya kita melihat orang yang bijaksana akan bekerja. Dan Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kembali kepada ayat kunci, biarlah ini kita perhatikan sungguh-sungguh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ini juga menjadi doa-doa kita semua. Memiliki hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Haleluya.